Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya dengan nomor induk mahasiswa 220435, program studi manajemen kelas RA1 semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ibu Setiadi SEMM. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya mulai dari awal masuk kuliah hingga sampai dengan menjelang UTS. Baiklah, kita mulai pada materi yang pertama. Yang pertama itu teori ekonomi dan ruang lingkupnya, di mana ekonomi adalah suatu jenis ilmu yang sudah berkembang sejak zaman peradaban kuno. Dari mulai bentuk yang begitu sederhana, ilmu ekonomi dapat berkembang sehingga menjadi lebih kompleks dan terstruktur seperti saat ini. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekonomi memiliki dua definisi yang berbeda. Nah, definisi yang pertama itu di mana ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Masalah yang berhubungan dengan hal tersebut seperti itu contohnya tenaga kerja, pembiayaan, dan juga keuangan. Dan definisi yang kedua itu ilmu ekonomi dalam KBBI adalah sebuah ilmu pengetahuan terkait dengan kegiatan sosial manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup yang didapatkan dari lingkungannya. Nah, di sini ada beberapa permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adanya pertumbuhan ekonomi yang terganggu, dan yang kedua itu angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Yang ketiga adanya krisis nilai tukar, dan yang terakhir itu adanya inflasi. Dan materi yang kedua itu perkembangan teori ekonomi, di mana ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang paling pesat perkembangannya. Percepatan perkembangan ilmu ekonomi ini diakui oleh semua kalangan intelektual di dunia. Nah, sehingga hanya bidang ilmu ekonomi saja di antara ilmu sosial lainnya yang mendapat pendidikan. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik, di mana aliran ini terutama yang dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible dalam mengatur pembagian sumber daya. Oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Materi yang ketiga itu elastisitas permintaan dan penawaran, di mana elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, yang dikenal 3 elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, yang dimana elastisitas harga permintaan adalah suatu derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Yang kedua itu elastisitas silang, yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perusahaan terhadap barang. Dan yang ketiga, elastisitas pendapatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama itu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua, jumlah pengguna kebutuhan dari barang tersebut. Yang ketiga, jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang keempat, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga. Dan yang kelima itu kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Materi yang keempat itu teori perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, dan juga membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama itu teori ekonomi mikro, yang kedua psikologis teori,
Dan yang ketiga itu teori antropologis. Nah, di sini juga ada dua macam pendekatan. Yang pertama itu pendekatan marginal utility atau kardinal, dan yang kedua pendekatan ordinal, manfaat dari perilaku konsumen. Yang pertama itu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua itu memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Nah, dan yang ketiga itu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasarannya dengan baik. Materi yang kelima itu teori biaya dan penerimaan, di mana biaya adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, yang mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk bahan baku, tenaga kerja, biaya administrasi, dan biaya operasional. Nah, pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkannya. Sebagai contoh itu seorang petani. Nah, yang dimana seorang petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani selama melakukan kegiatan usaha tani antara lain untuk membayar biaya perawatan tanaman seperti pembelian obat pembasmi hama dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman yang diproduksi petani. Nah, semua hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sini juga ada beberapa macam biaya produksi menurut Haryanto. Yang pertama itu biaya tetap, di mana biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Dan yang kedua itu biaya variabel, di mana pengeluaran jumlah yang tidak tetap atau berubah-ubah. Dan yang ketiga itu biaya total. Dan yang keempat biaya rata-rata, dan yang kelima itu biaya marginal. Menurut Budiono, yang dimaksud dengan penerimaan adalah penerimaan produksi dari hasil penjualan outputnya. Nah, sedangkan pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendapatan total, yang kedua itu pendapatan rata-rata, dan yang ketiga pendapatan marginal. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan penerimaan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya. Di antaranya yaitu pertama biaya bahan baku, yang kedua itu biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya overhead, dan yang keempat itu biaya transportasi. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan yaitu yang pertama harga dan kebijakan penetapan harga. Yang kedua itu permintaan pasar, dan yang ketiga itu elastisitas harga. Materi yang keenam ini adalah teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Pada kenyataannya, organisasi atau lembaga yang digolongkan sebagai perusahaan dalam banyak literatur hanya terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu perusahaan perorangan, yang dimana perusahaan ini dimiliki secara perseorangan dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Dan yang kedua itu kerjasama usaha persekutuan. Dan yang ketiga perseroan atau company, di mana perusahaan yang dimiliki oleh orang yang menjadi pemilik saham tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.